Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang dan bersukacita kembali diperjumpakan bersama pada pagi ini melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 30 Mei 2023. Bapak Ibu, mari siapkan hati, kita bersama-sama memberikan tempat. Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali kita diperjumpakan melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 30 Mei 2023. Kita akan bersama-sama satu dalam pujian, satu dalam doa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan marilah kita persiapkan diri kita untuk bersama mendengar dan merenungkan firman-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Keluaran 19 ayat 17-25 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita dengar bersama, kita renungkan pada pagi ini. Sebelum firman diberitakan, marilah kita berdoa. Di hadirat-Mu Tuhan, kami tunduk bersujud dan bersyukur. Kasih Tuhan mengiringi perjalanan kami. Kalau kami boleh ada di pagi ini, bahkan dipersekutukan untuk menyembah Tuhan, semuanya itu adalah karena kasih karunia-Mu. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau melandasi segala kegiatan dan aktivitas kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tuntunan-Mu Roh Kudus kiranya menerangi hati kami supaya kami bisa mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya. Kami sudah sedia mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Keluaran 19 ayat 17-25. Firman Tuhan, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini kita akan merenungkan satu tema, kedekatan yang dibatasi. Kedekatan yang dibatasi. Kita mungkin sudah sering melihat
Bagaimana Presiden Joko Widodo bisa begitu dekat dengan rakyatnya ketika berkunjung ke suatu daerah? Tidak jarang dia berjalan di antara orang banyak, menyapa bahkan menyalami beberapa orang. Kehadiran pasukan pengamanan Presiden sering kewalahan karena mereka bukan hanya menjaga-jaga sampai ada yang sabotase ataupun serangan. Mereka juga menjaga batas interaksi sang Presiden dengan masyarakat. Kedekatan dengan pemimpin negara itu tak boleh ditanggapi berlebihan sampai mengabaikan kehormatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang tak terjangkau mendekatkan dirinya kepada umatnya. Namun kedekatan yang dapat dialami memiliki batas. Larangan untuk datang lebih dekat dipertegas. Tentu maksudnya supaya hal itu tertanam kuat dalam diri umatnya. Kisah ini menegaskan fatalnya akibat pelanggaran batas, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga batas itu. Kerelaan Allah menjumpai umatnya tidak boleh ditanggapi berlebihan sampai lupa bahwa Dia tetap saja Allah yang kudus dan tak terjangkau, dan kita manusia adalah ciptaan yang tak layak namun dikasihinya. Begitu pentingnya menghormati kekudusan dan kemuliaannya, sehingga para imam harus menyucikan diri dan bahkan tidak diperkenankan untuk naik bersama Musa ke Gunung Sinai. Melanggar batas yang ditentukan Allah mengakibatkan kebinasaan. Baiklah kita selalu mengingat bahwa Allah yang begitu baik dan setia itu adalah juga Allah yang tak membiarkan kekudusannya dilanggar. Ingatlah setiap saat bahwa kita ini hidup dan diselamatkan oleh Allah yang kudus. Hormat akan menjadi bagian hidup dari setiap orang yang menghayati kehadiran Allah yang kudus dalam perjalanan hidupnya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu kami boleh dituntun, kami boleh disapa dengan firman. Kami sungguh mengenal diri kami, mengenal Tuhan sebagai Allah yang tidak bisa dijumpai dalam kekudusan dan kemuliaan. Sekalipun Engkau sendiri yang telah menjumpai kami, di dalam Yesus Kristus kami memperoleh kekudusan itu sehingga kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami harus memelihara kehidupan kami, harus menjadikan diri kami hidup di dalam tatanan dan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan menuntun kami. Firman-Mu menjadi batasan-batasan bagi kami bagaimana hidup selaku anak-anak Tuhan. Berserah kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang kami jalani secara khusus hari ini. Kami datang memohon kekuatan dari Tuhan. Kiranya kami bisa bersemangat melakukan segala aktivitas yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kiranya dalam bekerja berusaha kami boleh menikmatinya, kami boleh bersukacita bahkan bersyukur. Kami percaya segala jerih dan juang kami tidak sia-sia, tapi Tuhan memperlengkapi kami dengan kecukupan hidup. Berdoa untuk kekasih-kekasih kami Tuhan, mereka yang tertekan ekonominya setiap hari. Tuhan mengenal mereka dan bagaimana Tuhan bertindak untuk kehidupan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan juga menyaksikan bahkan merasakan apa yang mereka alami. Tuhan jugalah yang akan terus menolong, memberkati semua bentuk layanan yang mereka terima. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan penyerahan hidup. Berdoa buat anak cucu jemaat. Tuhan, betapa kerinduan harapan kami sebagai orang tua menyaksikan perjalanan hidup anak cucu kami. Kiranya mereka terus terberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Bahkan Tuhan membuat mereka
untuk melakukan satu karya melalui pekerjaan sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian untuk Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk mereka-mereka yang boleh merayakan pertambahan usia, mereka-mereka yang mendapatkan berkat-berkat lain. Berdoa untuk mereka-mereka yang berduka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, karena sesungguhnya Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami hari ini. Kami datang berserah kepadamu, jadilah kehendak-Mu untuk hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita penuh penyerahan diri, bahwa firman Tuhan menjadi batasan bagaimana kita bertindak dan berkomunikasi dengan Allah. Nyatakanlah firman itu dalam kehidupan saudara, dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.